Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita langsung masuk ya ke bab kita yang pertama di semester 2 ini, yaitu listrik dinamis. Oke. Sebelumnya masih ingat kembali ya, di semester 1 kalian sudah mempelajari mengenai ini listrik statis. Oke. Dimana benda yang awalnya netral, kalian bisa lihat di sini netral ya, jumlah elektron maupun protonnya di sini sama, maka dia disebutnya netral. Bisa berubah menjadi bermuatan. Nah ini ya, kalian lihat di sini muatan yang terjadi bisa dua jenis. Untuk yang ini karena lebih banyak proton dan elektronnya hanya satu, jadi otomatis benda yang A ini kita sebut A saja ya. Benda yang A ini dia bermuatan positif. Sedangkan yang B ini kita lihat jumlah elektronnya lebih banyak ya. Berarti benda B ini kita katakan bermuatan negatif. Ya. Benda yang awalnya netral berubah menjadi bermuatan, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Ini adalah listrik statis ya. Hanya berubah saja menjadi bermuatan. Nah, apakah hubungannya dengan listrik dinamis ini? Ya, kalian lihat. Nah, ini. Nah, misalkan dua buah benda tadi, ya, A dan B ini, kita hubungkan dengan suatu penghantar, seperti kabel, ya. Kita hubungkan dengan penghantar. Nah. Oke. Maka ketika dihubungkan dengan penghantar, apakah muncul aliran? Apakah muncul arus? Nah, ternyata muncul ya. Kalian lihat dan ingat kembali di sini ya. Akan ada aliran yang muncul dari mana? A ke B atau B ke A. Ingat posisi antara proton sama elektron. Posisi proton dan elektron itu yang terluar adalah yang terletak di kulit. Adalah apa? Masih ingat? Ya, elektron ya. Oke, nah otomatis di sini yang lebih banyak elektronnya siapa? Benda B. Maka maka elektron yang mengalir adalah dari B ke A ya. Seperti ini. Ada elektron yang mengalir ya. Dia mengalir ke arah sana ya. Ini kita sebut dengan aliran elektron. Nah, aliran inilah nantinya yang akan memunculkan aliran arus listrik. Jadi disepakati bersama oleh para ilmuwan bahwasanya aliran elektron inilah yang menyebabkan munculnya arus listrik. Dan disepakati bahwa arus listrik itu adalah melawan aliran elektron. Jadi untuk yang arus listrik ini arahnya ke sini. Arus listrik ya. Udah, maaf nih ya, goyang-goyang. Oke. Jadi dilihat di sini. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih dulu mengalir, itu elektron terlebih dahulu ya. Kemudian barulah muncul aliran arus seperti itu. Oke. Nah, ini boleh ini kan. Nah, sekarang lihat. Arus yang diukur, nah arus yang tadi keluar itu, yang kamu ukur itu adalah arus yang kita namakan dengan kuat arus. Kuat arus ini dilambangkan I besar ya. Dan satuannya adalah ampere. Kuat arus didefinisikan yaitu merupakan jumlah apa? Nah, kamu ingat tadi ini ya, jumlah muatan elektron ini ya, jumlah muatan elektron di sini kita tuliskan jumlah muatan saja ya. Muatan masih ingat lambangnya di listrik statis itu adalah Q
ya, yang mengalir setiap waktu. Waktu itu lambangnya adalah T. Ya, jadi kita punya I kuat arus, Q muatan, dan T waktu. Oke. Dari definisi tersebut maka bisa kita buat rumus bahwa kuat arus itu sama dengan muatan, jumlah muatan per satuan waktu ya, per waktu. Jadi I sama dengan Q dibagi T. I-nya kamu taruh sini di segitiga ya. Q-nya kamu taruh sini dan T-nya kalian taruh sini. Apa fungsi segitiga ini? Udah ya di kelas 8 dijelaskan atau di kelas 7 ya. Ini untuk penurunan rumus. Jadi ketika suatu saat kamu ditanyakannya bukan kuat arus tapi ditanyakannya Q misalkan ya, berarti Q-nya ini kamu tutup. Berarti mencari Q adalah I dikali T. Ya. Jadi kalau samping-samping ini berarti dikalikan. Kalau misalkan kita disuruh mencari T, tutup aja sama kalian ininya. Maka mencari T adalah Q dibagi I. Oke. Nah, sekarang kita lengkapi datanya sih yang ada di sini. I di sini adalah kuat arus. Kuat arus lambangnya I besar. Apakah satuannya? Ampere. Ini kalian sambil mencatat juga ya. Kemudian kita punya apa ini yang besaran kedua? Yaitu Q. Q adalah muatan. Satuannya ingat kemarin di listrik statis adalah Coulomb ya. Kemudian kita punya waktu. Itu lambangnya T. Satuan internasionalnya adalah second. Paham ini ya? Oke, kita lanjut langsung ke latihan soalnya. Ini ya. Latihan soalnya, coba tenang, ini gampang ya. Sebanyak 2.500 kolom muatan. Ini kalau ngerjain soal fisika biasakan kalau dapat data kamu tandai ya. Muatan mengalir pada rangkaian listrik dalam waktu 1000 sekon. Waktu 1000 sekon. Berapakah kuat arus yang mengalir? Oke. Kalau diilustrasikan soal ini ada pada gambar ini ya. Jadi suatu titik, ada 2 titik atau 2 benda ya yang memiliki yang memiliki perbedaan muatan, kemudian dihubungkan dengan suatu kawat penghantar, maka muncullah arus. Berapa arus yang mengalir ini ya? Langsung amati datanya. 2.500 kolom. Itu berarti sebagai Q ya. Berapa? 2.500. Waktu itu T ya. 1000 second. Cek, ini satuannya sudah aman ya karena sudah satuan internasional. Ini juga sudah aman. Berapakah kuat arus? Kuat arus tadi lambangnya adalah I. Oke. Kita masukkan ke sini, selalu tuliskan dulu rumus. I sama dengan Q dibagi T. Q-nya tadi 2.500 dan T-nya adalah 1000. Oke, jadi kita hitung. Ini kalau yang udah kayak gini masuknya ke matematika ya. Kalian yang teliti ya. 25 dibagi 10 itu sama dengan 2,5 ampere. Seperti itu. Gampang ya. Nah, untuk variasi di soal ujian ya, biasanya diberikan satuan yang bukan satuan internasionalnya. Jadi solusinya harus kalian konversikan dulu ke satuan internasional. Rubah dulu. Misalkan kamu dapatkan time-nya, waktunya bukan dalam second tapi dalam menit. Ya udah kamu rubah aja ke second. 1 menit 60 second. Jadi kalikan saja 60 seperti itu ya. Kalau misalkan dapatnya I-nya dalam miliampere, rubah saja miliampernya ke ampere. Ya, tinggal dibagi 1000 ya. Jadi kalau dapat miliampere kamu merubah ke ampere itu tinggal nih dibagi 1000 ya. Kalau untuk yang waktu mah gampang ya. Sip ya. Nah, oke, sekarang dicoba soal yang kedua sendiri ya. Nah, 2.500
Dalam waktu 1 menit mengalir kuat arus sebesar 500 mA. Berapakah jumlah muatan yang mengalir dalam penghantar? Biasa oleh kalian dicek dulu dapat modal apa saja ya, dalam satuannya juga kalian cek. Ketika bukan satuan internasional maka rubah dulu. Sok kerjakan, selamat mengerjakan ya. Assalamualaikum.